Sebelum kita lanjut dialog, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami, ada Agita Malika yang saat ini berada di Gelora Bung Karno, Senayan. Bagaimana persiapan Misa Kudus, jelang Misa Kudus di sana, Agita? Ya, selamat sore Andromeda dan juga pemirsa. Situasi terkini di Gelora Bung Karno ini merupakan, kita ketahui, adalah salah satu venue yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para umat Katolik, karena disinilah akan digelar Misa Kudus ataupun Misa Akbar yang diikuti hampir 80 bahkan hampir 90 ribu umat Katolik dari berbagai keuskupan di seluruh wilayah di Indonesia. Situasinya saat ini masih banyak sekali umat Katolik yang berkumpul. Andro, kami juga dapat informasikan kemungkinan ini tidak hanya umat Katolik saja. Tadi saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang juga mengenakan kerudung, yang juga tampak begitu antusias melihat suasana di Gelora Bung Karno ini begitu meriah dan juga begitu hikmat. Dan kita ketahui bahwa memang sesuai jadwal, Sri Paus Fransiskus ini akan tiba di Gelora Bung Karno sekitar pukul 16 atau 15:50 waktu Indonesia Barat. Namun informasinya hingga saat ini memang masih di dalam perjalanan, dan juga begitu juga dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya juga akan melepas Paus Fransiskus sebelum nanti Presiden juga akan berangkat atau bertandang ke luar kota untuk agenda selanjutnya. Nah, selain itu juga Andro dan juga pemirsa, hingga saat ini masih ada sejumlah ataupun ribuan umat Katolik yang masih berada di sini karena memang sangat antusias dan juga menantikan kedatangan Sri Paus Fransiskus yang kita ketahui tadi sudah berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan dan juga langsung menuju ke Stadion Madia terlebih dahulu. Kami informasikan kembali untuk rute dari Paus Fransiskus sendiri. Nanti Paus ini akan tiba terlebih dahulu di Stadion Madia. Jadi sebagai informasi, Andro, dari 86 ribu umat Katolik yang mengikuti Misa Kudus, ini dibagi di dua lokasi. Yang pertama adalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di belakang saya. Ini akan kurang lebih sekitar 60 ribu sampai 68 ribu umat Katolik, sesuai memang dengan kapasitas dari Stadion GBK. Kemudian juga sisanya ini akan mengikuti rangkaian ibadah misa di Stadion Madia. Jadi nanti di Stadion Madia ini akan ada layar besar untuk para umat Katolik ini bisa melihat dan juga mengikuti misa dengan secara hikmat tentunya. Tapi yang menariknya memang di Stadion Madia inilah nanti Sri Paus Fransiskus ini nanti akan bertukar mobil. Setelah sebelumnya kita juga sudah melihat ya, Paus ini menggunakan mobil yang sehari-hari kita lihat di jalan. Tapi khusus untuk rangkaian di Stadion Madia, nanti Paus akan bertukar dengan mobil maung. Jadi maung ini adalah nanti mobil yang terbuka, sehingga nanti Paus bisa berkeliling dan juga tentunya bisa menyapa seluruh umat Katolik yang akan segera mengikuti misa di Stadion Gelora Bung Karno ini. Dan juga tentunya di Stadion Madia inilah nanti akan ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan melepas dan juga bertemu langsung dengan Paus Fransiskus sebelum Paus ini tentunya akan kembali atau melanjutkan perjalanannya esok hari dan meninggalkan Indonesia. Nah, suasana terkini, Andro dan juga pemirsa, jadi masyarakat ini, umat Katolik masih sangat bersemangat untuk menunggu kedatangan dari Presiden maupun Paus. Sementara itu juga jika kami informasikan, pengamanan ini sangat dan semakin diperketat. Dan kami bisa informasikan juga ada sekitar ribuan personil keamanan dari TNI dan Polri. Jumlahnya ada sekitar 9.000 personil pengamanan yang sudah dikerahkan. Selain itu juga ada sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang juga sudah dilakukan untuk mensterilisasi jalan, terutama di area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini situasi yang sedang berlangsung adalah rosario ataupun doa renungan, dan sesaat lagi kita tentunya akan menantikan kedatangan dari Paus Fransiskus. Andro, kami kembali ke studio. Terima kasih kita Malika dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Paus Fransiskus sepertinya sudah menuju dari Dubes Vatikan di Jakarta menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi Romo Ferry sempat nanya, ada Pak Jokowi dengan Pak Luhut? Terjawab ya Romo ya, melepas Paus Fransiskus. Tapi Paus Fransiskus dalam konteks di Gelora Bung Karno bukan memimpin misa berarti, Romo Ferry? Nanti kita lihat. Beliau memimpin tapi tidak seluruh bagian saya kira, karena kesehatan tidak bisa berdiri terlalu lama. Oke, sebelum kita masuk ke rangkaian agenda Misa Kudus yang menarik juga deklarasi bersama pemuka lintas agama, deklarasi Istiqlal, yang hari ini ada ungkapan dari Paus Fransiskus bahwa Indonesia ini memiliki sumber yang sangat kaya sekali,
dari sisi harmonisasi yang paling dipentingkan oleh bangsa ini. Sesaat lagi dibahas Bapak-Bapak, kita harus jeda dulu. Hanya di Kabar Khusus pemirsa. Selama di sini Paus itu menggunakan bahasa apa ya? Itali. Italia. Kalau sedang emosional Spanyol. Kalau sangat pribadi. Kemarin di Geraha Pemuda yang di katedral kan yang menyelenggarakan semacam organisasi Scholas Occurrentes itu kebanyakan orang berbahasa Spanyol, jadi ngomongnya Spanyol. Itali Romo Beri bisa, saya tidak bisa. Bisa ya? Karena pernah studi di sana. Saya bisanya hanya grazie. Grazie. Terima kasih. Ini dokumen yang Sebelum kita ada jeda, bahasa sepertinya Arabnya, ini Pak. Ya. iring-iringan mobil yang membawa Paus Fransiskus sesaat lagi akan segera tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Romo Beri, Gus Ulil, dan juga Pak Kiai Saad. Masyarakat sudah mulai berkumpul di pinggir jalan. Mobilnya gini. Sega jangan maju. Enggak. Iring-iringannya rusuh nih pasti nih. Awas kesamber. Tidak, Awas kesamber. Awas kesamber. Ya. Kalau dijadwal memang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan menyapa Kita lebih dengarkan dulu yang bersama. di Stadion Madia. Sepertinya kita belum jeda. Bapak-bapak, kita lihat terlebih dahulu. Ini perjalanan Paus Fransiskus menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Romo Beri sambil komentar karena Paus tadi sempat membuka kaca menyapa warga yang sudah menunggu di depan stadion. Romo Beri. Itu fenomena Paus membuka kaca lalu memberikan salam, sapaan kepada masyarakat itu juga menarik ya, menarik. Bagi saya pribadi juga. Karena seorang kepala negara kan sulit, itu dengan risiko itu ya. Tapi beliau yakin, begitu yakin bahwa di sini tidak akan ada apa-apa, aman. Kenapa? Karena memang saya ingat Dubes Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, Pak Trias Cahyono pernah bilang beberapa hari lalu bahwa di mata Vatikan, Indonesia adalah sahabat perdamaian. Nah, seperti tadi yang paling penting di Indonesia, harta yang paling berharga adalah keharmonisan itu. Memang, karena saya sangka begitu, saya punya perasaan, punya intuisi begitu. Kenapa Paus berani begitu? Karena dia merasa bahwa di sini akan aman dengan buka kaca, sehingga pembawaan beliau yang suka menyapa orang kecil dan sederhana itu bisa terekspresi dengan begitu gampang, bebas di sini. Dengan gejala itu kaca dibuka dan beliau memberikan sapaan kepada orang yang ditemui di mana saja, di samping jalan ataupun di mana saja dia ketemu. Karena ada rasa aman dan juga nyaman selama berada di tanah air. Tapi yang menarik juga Romo Beri mengatakan bahwa ada misi perdamaian di tengah keharmonisan yang ada di Indonesia. Tapi banyak juga pihak yang beranggapan bagaimana dengan konflik yang terjadi saat ini. Itu yang sangat kita hindari. Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa. Tetaplah bersama kami.